subjek. Tetapi mo menghasilkan kata tersebut menjadi kata tertambah bahasa Indonesia kata. Oke, kita mulai pelajaran kita kali ini. Kali ini kita belajar bahasa Jepang partikel bagian kedua, penanda subjek. Ada poin pembelajaran dan contoh kalimat yang akan kita pelajari. Silahkan ikuti video ini dari awal sampai akhir. Oke, kalau begitu kita mulai. Di bagian yang lalu kita telah mempelajari bahwa partikel itu sangat penting. Kemudian partikel dalam bahasa Jepang itu ditulis dengan huruf hiragana. Oke, sekarang pada bagian ini kita mulai untuk partikel penanda subjek. Oke, kita baca lebih dulu poin pembelajarannya. Partikel yang digunakan untuk penanda subjek adalah dari nomor 1 sampai nomor 5. Oke, yang pertama di bagian lalu sudah muncul yaitu partikel wa. Oke, wa. Watashi wa. Oke, wa. Partikel kedua adalah partikel ga. Ga. Oke. Partikel ketiga ini sudah muncul di sebelumnya, yaitu partikel mo. Mo. Selanjutnya nomor 4 baru yaitu sai. Nomor 5 koso. Oke, kita baca sekali lagi. Partikel penanda yang digunakan untuk penanda subjek adalah wa, ga, mo, sae, koso. Oke. Kalau kita menonton bagian pertama, di sana dijelaskan bahwa partikel tidak bisa berdiri sendiri, perlu ada kata sebelumnya yang menerangkan sehingga kata tersebut diterangkan oleh partikel. Contoh, untuk wa dan ga jika ditambah dengan sebuah kata maka tidak memberikan arti tertentu, hanya menandakan subjek. Tetapi mo menghasilkan kata tersebut menjadi kata tertambah bahasa Indonesia kata juga. Sedangkan sae artinya di sini jika ditambahkan dengan suatu kata maka dia bisa kita artikan dalam bahasa Indonesia kata pun. Ya, oke. Anak kecil pun, anjing pun, apalagi ya, dan sebagainya. Oke, mirip-mirip dengan kata mo. Koso di sini bisa menjadi artinya sebuah hal yang pasti. Contoh, besok pasti belajar, besok pasti semangat, dan sebagainya. Oke, bisa untuk fungsi masing-masing dari partikel. Khusus wa dan ga hanya menerangkan subjek saja. Oke. Mungkin penjelasan saya sulit dimengerti, tapi untuk mempermudahkan kita ke contoh kalimat. Oke, nomor 6 sampai nomor 10 adalah contoh kalimat. Kita baca, watashi, ini space kosong kita isi dengan partikel Indonesia Jin. Oke, kita artikan watashi itu saya, Indonesia Jin artinya orang Indonesia. Saya orang Indonesia. Kita isi dengan partikel wa. Watashi wa Indonesia Jin desu. Oke. Saya adalah orang Indonesia. Saya adalah orang Indonesia. Oke. Jika kita tulis partikel mo, maka artinya saya juga orang Indonesia. Oke. Bisa? Oke. Berikut nomor 7.
Minasan yasashi desu. Yasashi artinya baik hati. Jadi, oke, bisa kita tulis dengan partikel wa, Rina baik hati. Bisa juga untuk ini kita tambahkan partikel mo. Rina sama yasashi desu, yang artinya Rina juga baik hati. Oke, berarti ada orang lain yang baik hati. Rina juga baik hati. Oke, nomor 8. Ashita gambarimasu. Oke, besok semangat. Bisa kita tulis dengan partikel kosong. Ashita koso gambarimasu, artinya besok pasti semangat. Oke, bisa? Berikut nomor 9. Kimi nani-nani ireba watashi nani-nani shiawase da. Ini kalimat yang panjang. Oke, kimi itu artinya kamu. Ireba itu pengandaian. Ireba dari kata iru, yang artinya ada. Watashi saya shiawase da. Oke, untuk watashi shiawase, shiawase itu bahagia. Kita taruh partikel wa. Saya bahagia. Kalau ada kamu juga. Oke, kalau ada kata ba pengandaian, maka yang paling sering digunakan adalah partikel sai. Oke, kimi sae ireba watashi wa shiawase da. Kalau kamu ada, aku senang. Ya, ini biasa berkaitan dengan kalimat yang digunakan oleh orang yang pacaran. Kalau kamu ada, maka aku bahagia. Ya. Kimi sae ireba watashi wa shiawase da. Oke, da itu artinya sama dengan des. Oke, terakhir chichi souji shimasu. Oke, kita bisa pakai chichi wa souji shimasu bisa, tapi kali ini kita coba dengan partikel yang lain, misalnya partikel ga. Di warna yang dulu merah. Chichi ga souji shimasu. Souji shimasu artinya membersih, cici itu ayah. Ayah yang bersih-bersih. Oke, jika kita tulis wa, ayah bersih-bersih. Tapi kalau ga, maka kita terjemahkan ayah yang bersih-bersih. Oke, boleh? Mungkin lumayan rumit. Ada aturan-aturan khusus yang kita harus gunakan untuk menggunakan partikel-partikel ini. Contoh, jika hal yang kita lihat, maka tolong gunakan ga. Contoh, chichi ga souji shimasu. Ini kita yang melihat bahwa ayah yang melakukan. Maka kita pakai itu berupa sebuah pengalaman. Tetapi apabila kita hanya ingin menyampaikan ayah menyapu, hanya sebuah kalimat sederhana, maka kita gunakan wa. Kalau kita ingin menyatakan ayah juga yang menyapu, chichi mo souji shimasu. Ayah pasti menyapu. Chichi koso souji shimasu. Chichi sae souji shimasu. Ayah pun menyapu. Begitu. Oke? Bagaimana? Jadi sederhananya adalah semua ini adalah subjek. Subjeknya itu watashi, minasan, ashita, kimi, watashi, chichi. Ini dua kalimat yang oke, meskipun ini satu kalimat yang panjang, tapi terdiri dari dua dalam bahasa Indonesia anak kalimat, ya. Anak kalimat satu, kalau kamu ada. Anak kalimat dua, saya senang. Jadi satu kalimat ya, kalimat majemuk. Oke, bagaimana?
lagi, demikian pelajaran kita kali ini, yaitu bahasa Jepang partikel bagian kedua penanda subjek. Oke, terima kasih telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Oke, di bagian berikutnya kita akan coba menggali lebih dalam mengenai partikel wa, supaya kita lebih mengerti bagaimana partikel wa sebab fungsinya sebagai apa dalam kalimat. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah!